Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Khawatir murid-muridnya menjadi korban tanah longsor, Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman manfaatkan musala jadi ruang kelas. Kantor urusan agama dibobol maling, ratusan buku nikah dan laptop raib. Polisi dan warga membangun jembatan darurat hingga penemuan mayat remaja putri di Selokan di pinggir ruas Jalan Bukit Tinggi Medan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Usai video warga menggotong wali jorongnya yang sakit menyeberangi Sungai Batang Pasaman beredar luas, polisi dari Polsek Duokoto dan warga setempat membangun jembatan darurat yang terbuat dari kayu. Jembatan penghubung sepanjang 18 meter ini merupakan jembatan satu-satunya yang menghubungkan Kampung Lanai menuju Kampung Batang Kundur dan Kampung Sinuangon di Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duokoto, Pasaman. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang rusak beberapa pekan lalu. Sejak putusnya jembatan penghubung itu, warga terpaksa berenang melewati derasnya arus sungai untuk menyeberang. Bagi yang tak kuat menyeberang, mereka akan berjalan beriringan menyeberangi sungai. Dan di beberapa titik harus dibantu orang lain agar tidak dihanyutkan arus sungai. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik. Program ini telah berjalan secara masif sejak diluncurkan pekan lalu. Petugas medis dari puskesmas terdekat datang ke sekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Para pelajar dikumpulkan dalam satu ruangan dan diperiksa kesehatannya. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini mencakup serangkaian pemeriksaan kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, kesehatan mata, telinga, hingga pemeriksaan kadar gula darah. Program ini akan menyasar sekitar 25.000 murid dan pelajar yang berasal dari 85 sekolah dasar dan 20 SMP, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di 5 kecamatan di Payakumbuh. Mantan Wali Nagari Panti Pasaman periode tahun 2017 hingga 2023, Yapri Aldi, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti awal yang kuat, serta hasil audit Inspektorat Pasaman yang menunjukkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp174 juta lebih. Atas perbuatannya, Yapri Aldi dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama 3 hari terakhir di Padang selalu membawa dampak lingkungan. Salah satunya adalah menumpuknya sampah di muara sungai. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 15 ton sampah selalu terbawa arus sungai dari hulu. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Padang harus bekerja keras mengevakuasi sampah-sampah itu untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Sampah aneka jenis dikumpulkan dengan cangkul bergigi, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakan. Setelah itu, karung yang berisi sampah
dinaikkan ke mobil truk sampah maupun becak motor. Warga Nagari Binubu, Kecamatan Panti Pasaman, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang remaja perempuan di dalam selokan di tepi jalan lintas Bukit Tinggi Medan dengan posisi badan dan kepala terbenam ke dalam lumpur. Tim Inafis Satreskrim Polres Pasaman beserta anggota Polsek Panti membawa jenazah ke Rumah Sakit Tuan Kurau, Kecamatan Padang Gelugur Pasaman untuk divisum. Saat ditemukan, polisi tak mengetahui identitas korban. Setelah dilakukan visum luar oleh dokter rumah sakit, ditemukan kerusakan pada tubuh korban, leher patah, dan dada luka lebam. Diperkirakan jenazah berumur 12 tahun. Hingga kini, polisi di Pasaman belum menerima laporan tentang adanya anggota keluarga yang hilang. Berdasarkan hasil visum di tubuhnya, diduga korban tewas akibat mengalami kekerasan yang mengakibatkan nyawanya hilang. Bagi Dona, seorang bidan yang bertugas di Simpang Tonang Pasaman, berenang menyeberang sungai untuk menjenguk pasiennya merupakan hal yang biasa. Ibu 4 anak ini telah mengabdi sebagai bidan sejak lebih dari 1/4 abad lalu. Dona menjadi bidan karena terinspirasi oleh ayahnya sendiri yang merupakan mantari, istilah warga setempat bagi pelayan kesehatan masyarakat. Ketekunan, keuletan, serta bekerja tanpa pamrih selalu ditunjukkan ayahnya saat mengobati warga. Hari-hari Dona dijalaninya sama seperti yang dijalani ibu rumah tangga lainnya. Bangun tidur, dia membereskan rumah, memasak, dan menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Sebelum ke puskesmas, Dona mengantar anak bungsunya ke sekolah. Setelah itu, ia larut dengan kesibukannya sepanjang hari. Karir bidan diawali Dona usai tamat sekolah kebidanan dan diangkat menjadi bidan desa di Kampung Kelabu, Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang Selatan pada tahun 1999. Setelah mengabdi selama 8 tahun di Kampung Kelabu, Dona Lubis pindah tugas ke Puskesmas Simpang Tonang, Kecamatan Duokoto Pasaman. Di puskesmas ini, Dona bertugas sejak tahun 2008 hingga sekarang. Dona menyebut dirinya kenyang dengan berbagai peristiwa, baik suka maupun duka dalam menjalani profesinya sebagai bidan. Pernah pada suatu malam, saat dalam perjalanan pulang, usai menangani pasien, dari kejauhan terlihat seekor harimau. Dalam hati, Dona meminta izin lewat untuk mengobati orang sakit. Entah kebetulan, entah tidak, harimau itu kemudian pergi. Pernah itu waktu malam itu kami pulang dari daerah Batang Kundur, Pak. Di waktu itu saya ketemu sama harimau, Pak. Jadi saya kira waktu itu saya nampak senter, saya kira itu orang gitu, Pak. Jadi pas senternya berhenti, kami berhenti jarak 10 meter lah, Pak. Rupanya harimau, Pak. Meski telah berumah tangga selama 1/4 abad, suaminya kerap khawatir jika tengah malam sang istri dihubungi orang untuk mengobati pasien yang sakit. Meski demikian, suaminya sangat mendukung pekerjaan sang istri. Kalau suami saya tetap mengizinkan, Pak, tapi kadang-kadang dia merasa keberatan juga, Pak. Saya telepon keluarga pasien itu, Pak, tolong telepon suami saya, bilang nanti saya dijemput dari dalam gitu, Pak. Baru diizinkan sama suami saya, Pak. Di mata teman dan sejawat kerjanya, Dona Lubis adalah bidan yang sangat dihormati oleh rekan-rekan seprofesi di Puskesmas Simpang Tonang. Totalitas Dona dalam bekerja dan melayani pasien, tak ada obat,
dan menjadi inspirasi bagi para juniornya. Kalau keseharian Bidan Dona ini dia sangat menginspirasi bagi saya, Pak. Kadang kadang kan pasien ini nggak ada bayarannya, Pak, tapi Dona nggak apa-apa, nggak dibayarkan. Bidan Dona Lubis adalah contoh seorang perempuan gigih yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya untuk melayani kesehatan masyarakat di Kecamatan Duokoto yang seharusnya menjadi teladan bagi siapapun yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Meski bagi Dona, aksinya menyeberangi sungai merupakan hal yang biasa saja, tapi tak demikian halnya dengan orang lain yang menyaksikannya. Setelah diinformasikan oleh Berita Padang beberapa waktu lalu, totalitasnya dalam pekerjaan menjadi buah bibir bagi warga Indonesia. Tak hanya itu, aksinya menyeberang sungai juga membuka mata masyarakat bahwa masih ada daerah di Sumatera Barat yang sangat minim infrastruktur. Dampaknya, pemerintah pusat menggelontorkan dana puluhan miliar rupiah untuk membangun jalan dan jembatan di sungai yang diseberangi Dona dengan berenang. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.